Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 27 dan 28. Jadi di sini kami akan menerangkan sedikit tentang kondisi hiperbilirubinemia. Sebelum menjelaskan, saya izin memperkenalkan diri. Saya Jaduk dengan NIM 3 digit akhir 351. Lalu ada teman saya Najwa dengan NIM 349. Lalu ada Muhammad Sadilal dengan NIM 344. Lalu Rafli dengan NIM 341. Dan yang terakhir ada Isma Karim dengan NIM 343. Baik, jadi hiperbilirubinemia adalah kondisi di mana bilirubin menumpuk dalam darah. Nah, kami di sini akan menjelaskan hiperbilirubinemia di tingkat hepatik. Jadi di tingkat hepatik ini terdapat dua kemungkinan jenis bilirubin yang menumpuk, yakni indirect dan juga direct bilirubin. Lalu untuk mekanisme penumpukan indirect bilirubin atau unconjugated bilirubin akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Rafli. Baik, untuk penjelasannya, pertama di dalam sel merah ini terdapat indirect bilirubin. Nah, indirect bilirubin ini bersama albumin menuju ke hepar. Namun, albumin ini bersama indirect bilirubin itu hanya sekedar mengantarkan. Jadi saat di posisi di hepar, albumin sudah tidak bersama lagi dengan indirect bilirubin. Lalu saat indirect bilirubin sudah dihepar dengan berikatan dengan asam glukoronat, eh, indirect bilirubin eh, berubah menjadi direct bilirubin menggunakan enzim UDP glukoronil transferase. Nah, jikalau di enzim UDP glukoronil transferase itu terjadi defisiasi, maka indirect bilirubin itu tidak dapat berubah menjadi direct bilirubin karena eh, jika terjadi penumpukan indirect bilirubin di hepar, maka indirect bilirubin yang semulanya menumpuk di hepar itu dikeluarkan ke dalam sel darah, lalu terjadilah hyperbilirubinemia. Baik, boleh dilanjut, Mas Jaduk. Baik, untuk selanjutnya apabila direct bilirubin menumpuk, mekanismenya yakni terdapat sumbatan atau gangguan dalam proses ekskresi direct bilirubin menuju kantung empedu. Jadi ketika indirect bilirubin tadi sudah diubah menjadi direct bilirubin, maka selanjutnya direct bilirubin akan disalurkan menuju empedu. Namun pada kondisi hiperbilirubinemia, direct bilirubin tidak dapat diekskresikan menuju empedu. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, bisa jadi karena obstruksi saluran menuju empedu ataupun kerusakan pada sel hepatosit sehingga direct bilirubin yang sudah terbentuk tidak bisa diekskresikan menuju empedu sehingga terjadi penumpukan dan akhirnya nanti bilirubin direct akan reflux dan masuk kembali ke dalam pembuluh darah. Mungkin itu sedikit penjelasan. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok kami. Silakan bisa dilanjut. Oke, dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya Jaduk dan Rafli, saya dan Najwa Azza akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, pada proses metabolisme bilirubin, enzim mana yang berperan dalam mengubah bilirubin indirect menjadi bilirubin direct di hati? A. Hemeoksigenase, B. Biliverdin reduktase, C. Glukuronil transferase, D. UDP glukuronil transferase, E. Hemoglobinase. D. D. Oke, jawaban benar. Jawabannya adalah D. UDP glukuronil transferase. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 27. Hepatik bilirubinemia, hepatik
bilirubinemia terutama disebabkan oleh A. Produksi bilirubin yang berlebihan oleh sumsum tulang. B. Hemolisis yang berlebihan. C. Gangguan fungsi hati dalam memproses bilirubin. D. Obstruksi mekanis pada saluran empedu. E. Penurunan fungsi ginjal. Jawabannya C. Ya, C. benar, C. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.